Alhamdulillahi haqqan Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala ali wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza wa ba'di. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada kesempatan ini Allah menghimpun kita semua di majelis ilmu, meskipun hanya secara daring, secara online. Mudah-mudahan tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang dianugerahkan Allah untuk kita semua. Mudah-mudahan langkah-langkah kita menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Mudah-mudahan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya, sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffatsumul malaikah wa nazalat alaihim sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslim ayhuwa sahih. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemuda adalah salah satu anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang semestinya disyukuri betul-betul, sebab kemudaan itu tidak berulang. Sebab kemudaan itu hanya dilewati sekali dalam perjalanan hidup manusia. Sebab kemudaan itu nikmat yang tidak bisa kembali. Nah, sementara dengan kemudaan itu dia bisa melakukan banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah tua, yang sudah melewati masa-masa mudanya. Maka di dalam Al-Quran Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita satu gambaran tentang misalnya para pemuda Ashabul Kahfi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mensunahkan untuk kita membaca suratul Kahfi itu setiap Jumu'ah, dan dia akan menjadi cahaya bagi kita dari Jumat ke Jumat berikutnya. Itu menunjukkan betapa kemudian mentadabburi bagaimana para pemuda ini berjuang menggunakan masa mudanya untuk tegak kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan kekafiran, membela kebenaran, itu ya, menyuarakan kebenaran. Ini menjadi penting. Coba kalau kita lihat di dalam suratul Kahfi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita gambaran keadaan para pemuda tersebut, agar kita bisa mengambil pelajaran tentang bagaimana sekaligus bagaimana seharusnya kemudaan kita disikapi. Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim idqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Kita penggal ayatnya sampai di situ untuk kita pelajari. Yang pertama, innahum fityatun. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karakteristik pembawa perubahan, ya, penakluk dunia yang dirindukan surga ini adalah yang pertama, innahum fityatun, bahwasanya mereka adalah para pemuda. Nah, muda ini adalah sebuah hal yang kemudian sangat indah, seperti digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau juga dalam kalam para ulama salafus saleh, bahwa kalau ada orang tua taat kepada Allah, banyak beribadah, wajar, dia sudah tua. Tetapi menjadi menakjubkan kalau ada anak muda yang taat kepada Allah. Kalau ada anak muda bermaksiat, maka dia tidak disukai Allah. Tetapi lebih tidak disukai Allah adalah orang tua yang bermaksiat. Jadi muda ini apa namanya? Kedudukan yang menguntungkan, gitu ya. Jadi kalau orang tua taat ya biasa, tapi kalau anak muda taat istimewa. Anak muda banyak maksiat, dia tidak disukai Allah. Tapi lebih tidak disukai Allah lagi adalah orang tua yang bermaksiat. Ini
menjadi gambaran ya istimewanya keadaan pemuda tersebut. Jadi innahum fityatun, mereka itu adalah para pemuda. Apa makna dari fityah, kemudaan yang ada pada para ashabul kahfi itu? Yang pertama, rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudaan itu identik dengan masih hijau, masih belum berpengalaman. Tetapi di zaman yang berubahnya cepat, pengalaman tidak bermakna. Karena orang harus menghadapi perguliran perubahan yang sangat cepat. Istilah zaman sekarang ada disrupsi, ada berbagai perkembangan zaman yang kemudian tidak lagi terkejar oleh pendidikan, tidak lagi terkejar oleh pelatihan, tidak lagi terkejar oleh keterampilan-keterampilan lama, apalagi oleh pengalaman, karena seringkali pengalaman itu bermakna menghadapi masalah baru dengan cara lama, ya tidak efektif. Nah, maka di kemudaan itu ada imajinasi, ada obsesi, ada gairah, ada semangat yang besar, ada jiwa-jiwa yang haus gitu. Nah, ini yang justru sangat diperlukan. Nah, maka pemuda itu disebut masih hijau. Dalam bahasa kita masih hijau itu berarti masih produktif gitu ya, masih akan tumbuh, masih akan berkembang, masih akan banyak memberikan kontribusi. Sementara kalau orang sudah matang, sudah berpengalaman, ya itu next step-nya adalah semakin menua dan membusuk. Sementara pemuda itu hijau, dia seorang yang kemudian bisa memiliki banyak potensi yang bisa dia asah. Jadi kalau hijau ya masih akan tumbuh. Namanya fotosintesis saja pakai klorofil ya, zat yang hijau sifatnya, seperti hijaunya daun, itu produktivitas. Kalau sudah matang, sudah penuh pengalaman, ya step berikutnya menua dan membusuk. Maka kemudaan itu menjadi sesuatu yang sangat berharga, melakukan berbagai macam inovasi, breakthrough, dobrakan gitu ya. Generasi baby boomers gitu ya, generasinya mungkin Warren Buffett gitu ya, itu menjadi tokoh-tokoh yang ya ini secara dunia dianggap sukses itu pada usia 50-an. Generasi berikutnya, di generasi orang-orang seperti ada Jeff, ada siapa, Bill Gates, ada Steve Jobs gitu ya. Itu mereka sudah kemudian maju ke usia 40-an, dianggap sebagai puncak kesuksesannya. Di generasi berikutnya gitu ya, di Larry Page, Sergey Brin, sudah usia 30-an. Siapa, Mark Zuckerberg gitu ya, itu ada usia 30-an. Di generasi berikutnya gitu ya, itu sudah bahkan ada yang di usia 20-an. Jadi proses untuk menghadapi perubahan zaman yang luar biasa ya, yang kita saksikan sekarang, ya sangat berbeda generasinya antara generasi saya misalnya dengan generasi Anda sekalian. Dulu di zaman bapak saya masih muda, itu lulusan SMA istimewa. Ketika lulusan SMA istimewa, maka dia menjadi rebutan di berbagai lapangan pekerjaan. Tapi tidak berapa lama kemudian lulusan SMA menjadi sangat banyak, tidak lagi istimewa. Maka yang D3 gitu ya, dulu ada BA, ada BCHK, Baccalaureate Hukum, ada BSc, Baccalaureate Sains, ada gelar-gelar yang menunjukkan diploma, strata diploma gitu ya, itu dihargai. Yang SMA mulai harus lebih berjuang keras untuk mendapatkan lapangan kerja. Di generasi berikutnya D3 tidak cukup, harus S1, harus sarjana. Di generasi berikutnya gitu ya, generasi kita sekarang bahkan sarjana saja tidak cukup. Mencetak sarjana itu sama dengan menambah pengangguran intelektual baru. Artinya yang dulu bisa dikejar dengan pendidikan, sekarang tidak lagi. Dahulu keterampilan itu juga memegang peranan penting ya. Bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Hari ini begitu banyak lapangan pekerjaan sudah diambil alih oleh robot, dan
artificial intelligence gitu. Zaman saya kecil, petugas penjaga pintu tol itu salah satu pekerjaan yang muncul di berbagai iklan gitu ya. Tetapi sekarang tidak ada lagi penjaga pintu tol. Ada begitu banyak pekerjaan yang waktu saya masih kecil masih eksis, tapi sekarang sudah tidak lagi. Jadi perubahan dunia hari ini sangat cepat, luar biasa. Maka yang dibutuhkan adalah kemudahan dalam arti kecepatan untuk melakukan adaptasi, berinovasi, berkreasi, gitu ya. Nah, itulah kemudahan yang hijau tadi, yang siap untuk kemudian menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang sangat cepat. Oleh karena itulah kemudahan selalu berarti breakthrough tadi, terobosan. Kemudahan selalu berarti bisa melakukan hal yang baru. Kalau kita melihat misalnya bagaimana Muhammad Al-Fatih membuka Konstantinopel, satu nubuat yang sudah disampaikan Rasulullah SAW 8 abad sebelumnya. Ini kan satu breakthrough. Dan ketika Al-Fatih membuka Konstantinopel, usianya sangat muda, 21 tahun. Nah, kita tahu dia breakthrough. Dia melakukan hal-hal baru yang tidak dilakukan oleh para pendahulunya. Dia menginisiasi meriam raksasa karena dia tahu dinding kota Konstantinopel yang tidak tertembus selama lebih dari 1000 tahun itu hanya bisa dikalahkan dengan teknologi. Maka dia melakukan terobosan dengan membuat meriam-meriam besar yang begitu detail diukur untuk bisa menjebol benteng kota Konstantinopel. Ya, inovasi yang luar biasa di dunia peperangan saat itu yang akan mengubah sejarah selanjutnya. Penggunaan meriam-meriam besar itu. Yang kedua, bagaimana keberanian untuk breakthrough. Selain inovasi, ada satu terobosan yang kemudian mungkin tidak terfikirkan oleh generasi sebelumnya, yaitu ketika kemudian Selat Bosphorus gitu ya, itu dibentengi oleh Kekaisaran Bizantin dengan rantai yang membuat kapal-kapal Angkatan Laut Utsmani tidak bisa masuk gitu ya. Ini salah satu faktor yang sangat kuat yang membuat Konstantinopel bisa bertahan sekian lama adalah bagaimana perairannya dijaga dengan begitu ketat dan tidak mudah bagi kapal-kapal untuk keluar masuk tanpa kontrol, seizin kontrol dari Kekaisaran. Dan ini yang di breakthrough lagi. Bagaimana kemudian Muhammad Al-Fatih menarik kapal-kapal yang hendak digunakannya untuk mengepung Konstantinopel itu melalui daratan, dilintaskan ke perbukitan untuk masuk ke perairan yang sudah tidak terbentengi oleh rantai gitu ya. Di rantai tadi digunakan untuk menghadang, tapi ternyata Angkatan Laut Utsmani kapalnya ditarik melalui daratan untuk masuk ke satu perairan yang sudah bebas dari halangan rantai. Ini juga satu inovasi dan breakthrough yang luar biasa. Jadi kemudahan itu ya salah satu maknanya adalah keberanian untuk berinovasi, keberanian untuk menghadapi masalah baru ya dengan cara baru, atau bahkan menghadapi masalah lama dengan cara-cara baru yang belum terpikirkan sebelumnya. Ini yang kita lihat pada seorang Al-Fatih. Jadi ada kemudahan, kehijauan yang kemudian dikembangkan betul-betul untuk menjadi seorang yang kompeten menghadapi berbagai persoalan yang ada di hadapannya. Itu yang kemudian ada pada pribadi seorang Muhammad Al-Fatih. Dan tentu ini juga faktor bimbingan dari guru-gurunya, Syekh Syamsuddin misalnya, yang senantiasa membimbing beliau dengan bimbingan yang luar biasa. Ada satu cerita di mana Syekh Syamsuddin waktu mengajari Muhammad Al-Fatih kecil, itu pada suatu hari tanpa diduga-duga menyuruh Al-Fatih ini kemudian memposisikan dirinya untuk dihukum. Lalu sang guru ini memukulnya, plak. Gitu. Kemudian tidak terjadi apa-apa lagi sudah itu, tidak ada keterangan apa-apa. Nah, ketika Muhammad Al-Fatih selesai menaklukkan Konstantinopel belasan tahun kemudian, sebada urusan dipukul oleh gurunya ini, sang guru bertanya kepada muridnya, "Wahai putraku, apakah engkau masih ingat dulu ketika aku memukulmu pada saat engkau belajar?" Kata Al-Fatih, "Saya ingat, guru. Saya merasa saya tidak bersalah saat itu.
Kenapa saya dipukul? Kenapa kamu tidak pernah menanyakan itu kepadaku? Semata-mata adab saya sebagai murid, saya tidak ingin menanyakan itu. Baik, kata gurunya, inilah yang ingin ku sampaikan kepadamu sekarang. Kamu memang murid yang luar biasa gitu ya. Sangat menjaga adab sehingga tidak menanyakan pukulan itu. Kata Aksyamsuddin, aku memukulmu secara zalim, maka di sini aku meminta maaf. Kamu boleh mengkisas aku, inilah aku, pukullah jika engkau ingin memukulku sebagai balasan atas pukulanku yang zalim pada saat itu. Tapi aku ingin menyampaikan kepadamu, bukankah engkau sampai sekarang masih ingat pukulan zalim itu? Kata Al-Fatih, betul guru, saya ingat betul. Itulah kezaliman anakku. Tidak akan pernah dilupakan oleh korbannya sampai kapanpun. Maka ketika engkau menjadi seorang sultan, ketika engkau menjadi penguasa, jangan pernah mendolimi rakyatmu sedikit pun, karena sungguh kedolimanmu tidak akan pernah mereka lupakan di dunia sampai di akhirat. Bahkan kedolimanmu akan menjadi pembuka pintu-pintu doa yang mustajabah untuk mereka. Nah, ini menjadi pelajaran yang sangat luar biasa. Kemudian diingat oleh Muhammad Al-Fatih. Ya, beliau betul-betul terkesan dengan apa yang disampaikan oleh gurunya. Satu pelajaran yang sangat penting, yaitu jangan pernah berbuat zalim, karena kedoliman tidak pernah dilupakan oleh korbannya sama sekali. Sebagaimana Al-Fatih tidak pernah melupakan pukulan gurunya di waktu dia masih kecil, itu sampai ketika dia dewasa, karena itu adalah pukulan yang zalim. Nah, inilah anak muda yang pembelajar gitu ya. Innahum fityatun. Mereka adalah anak-anak muda dengan kemudaan yang luar biasa. Nah, yang luar biasa lagi bagi anak-anak muda ini memiliki satu keutamaan ya, selain mereka adalah innahum fityatun, dengan kemudaannya, dengan breakthrough-nya, dengan semangat untuk membuat terobosan, dengan inovasi, dengan kreasinya, dengan memikirkan hal-hal baru, dengan melihat dari sudut pandang yang lain, dengan tantangan yang terus-menerus yang memancing akal mereka, perasaan mereka, gitu ya, karya mereka untuk terus berkontribusi. Ya, anak muda itu ya istimewa ketika kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka keadaan terbimbing, keadaan rusyd, gitu ya. Seperti kalau dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, walaqad atayna Ibrahim rusydahu. Kami memberikan kepada Ibrahim, menganugerahkan kepada Ibrahim rusyd, kelurusan hati. Anak muda itu saat penuh gejolak, anak muda itu saat penuh godaan, anak muda itu ya, mencoba hal baru dalam soal kesenangan-kesenangan. Tetapi yang terbimbing tentu lebih istimewa lagi, yang kemudian mengisi masa mudanya dengan amal-amal yang produktif, kontribusi-kontribusi yang positif, tentu sesuatu yang istimewa. Maka itu innahum fityatun. Seperti para pemuda di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mayoritas sahabat as-sabiqun al-awwalun adalah anak-anak muda. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu 8 tahun sudah bergabung dengan dakwah, sudah bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Talhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas 10 sampai 12 tahun mereka sudah bergabung dengan dakwah. Jadi ini memperlihatkan betapa luar biasanya anak-anak muda ini yang kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin dunia, yang kelak akan menjadi pemberi kontribusi terbaik untuk Islam, yang kelak akan kemudian disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai 10 sahabat yang dijamin oleh beliau ke surga. Dengan As-Siddiq untuk Abu Bakar. Ya, Abu Bakar juga masih muda, 37 tahunan. Utsman juga masih muda, 35 tahunan. Tapi tadi ekstrim sangat muda, 8 tahun seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian 10 sampai 12 tahun seperti Zubair, Talhah, Sa'ad bin Abi Waqqas gitu ya. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas itu mengatakan, aku adalah orang pertama yang menumpahkan darah fisabilillah, karena dia ketika diganggu dalam salat, dia mengambil tulang rahang unta ketika dia rukuk, kemudian memukulkannya kepada orang yang mengganggunya, orang kafir Quraisy yang mengganggunya ketika dia salat. Tabaraka rahman, ya, kontribusi-kontribusi luar biasa yang kemudian diperlihatkan oleh para pemuda ini yang dengan tekun berada di sisi Rasulullah, mencerap pelajaran kenabian yang luar biasa.
di masa kemudaan itu pula, revolusi mudah terjadi pada kepribadian seorang pemuda. Kalau sudah tua itu susah diubah. Kalau sudah tua itu sudah terlalu banyak pertimbangan. Kalau sudah tua itu sudah terlalu banyak yang dipikirkan gitu ya. Berbeda dengan anak muda. Kalau anak muda itu diubah, bahkan itu terkait dengan mungkin watak gitu ya, diubah dengan cara yang revolusioner itu masih memungkinkan. Ada kitab biografi tentang seorang anak muda abad pertengahan, judulnya Al-Mahasin Al-Yusufiyah. Di dalam buku biografi ini yang ditulis oleh orang yang hidup sezaman dengan tokohnya, itu digambarkan ada seorang anak muda namanya Yusuf bin Ayyub yang pada masa mudanya sangat manja, anak yang flamboyan, mengagumi bunga-bunga, sukanya nulis syair, romantis gitu ya, berkuda ke berbagai tempat yang bagus untuk melihat pemandangan yang indah, lalu membuat puisi gitu ya. Kerjaannya begitu. Pokoknya dia tipe anak muda, manja, flamboyan, romantis, yang betul-betul jauh dari dunia jihad fisabilillah. Sampai suatu ketika pamannya itu diperintahkan oleh sultan, nama sultannya Nuruddin Mahmud bin Imaduddin Zangki, memerintahkan pamannya ini namanya Asaduddin Sirkuh, itu untuk mempertahankan Mesir dari serangan pasukan salib. Sang paman ini langsung mengajak keponakannya. Keponakannya ini nggak mau diajak, maka oleh pamannya dia diikat, diborgol, dipaksa dibawa ke Mesir. Di dalam buku hariannya dia, anak muda ini menulis, aku bagikan binatang sembelihan yang diseret ke padang penjagalan. Betul-betul pamannya ini luar biasa. Dibawa anak muda ini, dikasih pedang, dimasukkan ke dalam kerangkengnya itu dibawa ke tengah medan pertempuran melawan pasukan salib. Ya dia jadi sasaran serbuan kan, tetapi dia harus mau tidak mau melawan. Nah ini revolusi di dalam hidupnya. Sesudah itu dia menemukan keindahan lain, keindahan mempertahankan hidup, keindahan kesetia kawanan, keindahan berjuang di jalan Allah. Ya, dulu itu kalau dia melihat darah, dia nggak tega. Lihat darah tertumpah nggak tega, ngelihat hewan disembelih aja nggak tega. Sekarang dia harus berhadapan dengan dunia yang nyata, di abad pertengahan, perang salib yang sangat ganas. Nah, anak muda ini kalau akan dikenang sebagai pembebas Baitul Maqdis dari penjajahan pasukan salib. Namanya tadi Yusuf bin Ayyub. Orang akan mengenalnya sebagai Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi masa lalunya itu begitu. Dan itu di masa muda diubah oleh seorang paman yang tahu ini anak muda nggak bisa dibiarkan kayak begini, nggak bisa dibiarkan lembek, nggak bisa dibiarkan flamboyan, menikmati masa muda hanya dengan yang romantis-romantis. Dia harus dibawa ke medan jihad fisabilillah, seperti yang kemudian harus dihadapi di tengah zaman pada saat itu, di masa perang kaum muslimin melawan invasi penjajahan pasukan salib di seluruh Timur Tengah. Jadi ketika pasukan salib akan menguasai Mesir, maka Asaduddin Sirkuh membawa keponakannya Salahuddin Yusuf bin Ayyub alias Salahuddin Al-Ayyubi untuk kemudian mempertahankan Mesir, dan akhirnya itulah yang membuka mata Salahuddin muda tentang dunia yang lain daripada yang selama ini dia geluti. Yang selama ini suka puisi, suka sastra, sekedar mengagumi bunga, mengagumi pemandangan indah, binatang-binatang. Ternyata kemudian ada jihad fisabilillah yang harus ditunaikan sebagai kewajiban umat Islam pada saat itu, yang mengubah hidupnya, menjadikan dia pahlawan yang tidak pernah dilupakan oleh umat Islam sampai hari ini. Dan apa yang dilakukannya di masa muda itu juga memberi kontribusi yang luar biasa. Kita tahu bagaimana yang dilakukan Salahuddin Al-Ayyubi ketika mengepung Yerusalem, menawarkan perdamaian gitu ya, menebus bebas para patriark, bangsawan, raja-raja, dan siapapun yang hendak keluar dari kota Yerusalem menuju ke wilayah yang dikuasai oleh orang-orang salib, orang-orang Kristen, dijaga dan dipersilahkan dengan penjagaan yang, pemuliaan yang sangat baik gitu ya. Bagaimana kemudian beliau membersihkan gereja, makam suci, menghormati pemeluk-pemeluk agama lain, dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang kemudian sangat luar biasa
di masa bakti puncaknya ketika Salahuddin Al-Ayyubi mengembalikan Baitul Maqdis, kota Yerusalem, ke pangkuan umat Islam. Ini adalah sebuah revolusi ya di dalam masa mudanya tadi, karena innahum fityatun, anak muda itu masih mudah dilakukan perubahan, revolusi pada hal-hal yang mendasar di dalam hidupnya. Kemudian rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, innahum fityatun, mereka adalah anak-anak muda, ini juga punya makna. Anak-anak muda ini kalau bikin solidaritas itu kuat. Sangat lebih mudah menjalin ukhuwah antar anak muda daripada menjalin antara orang-orang yang sudah tua. Memperikatkan ya, kekompakan gitu ya, itu juga jauh lebih mudah di masa anak muda. Jadi ya, prihatin, susah bareng gitu ya, itu sifat kemudaan yang sangat-sangat kuat untuk memberikan sentuhan nilai perjuangan kepada para pemuda. Innahum fityatun, mereka adalah anak-anak muda, mereka adalah penakluk dunia, mereka adalah yang dirindukan surga. Nah, kualifikasi berikutnya yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang para ashabul kahfi ini, kalau kita mau belajar, adalah amanu bi rabbihim. Mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah sebut istimewanya kemudaan, maka menjadi lebih istimewa lagi kalau mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti para pemuda di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan keimanan itu mereka akan menjadi orang-orang yang rela berdarah-darah, rela memberikan harta dan nyawa, rela memberikan segalanya untuk nilai-nilai yang diyakini, untuk keimanan yang diperjuangkan, yang tumbuh, berakar dan mekar di dalam hatinya. Jadi rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, amanu bi rabbihim. Ini juga perkara yang penting untuk kita kuasai, untuk kita tumbuhkan, untuk kita kuatkan dalam diri kita, adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana seseorang beriman kepada Allah ya? Teladan kita adalah para pemuda ashabul kahfi, teladan kita adalah para pemuda di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada usianya yang 8 tahun itu ya, melihat bagaimana Rasulullah dan Khadijah sedang melaksanakan salat. Kemudian Ali bertanya, apa yang sedang kalian lakukan? Rasulullah menjawab, kami sedang beribadah. Kata Ali, siapa yang kalian sembah? Kata Nabi Muhammad SAW, Allah, Rabb semesta alam. Kemudian Nabi SAW menawarkan untuk bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan Muhammad SAW adalah utusan Allah. Pada mulanya Ali mengatakan, aku harus bicara dulu kepada Abu Talib tentang hal ini. Iya, kata Nabi SAW, tentu kamu harus bicara dengan ayahmu. Abu Talib ini adalah ayahnya Sayyidina Ali. Ali melangkah 3 langkah, tapi kemudian berbalik. Kemudian Rasul bertanya, kenapa engkau? Kenapa engkau tidak jadi pergi kepada ayahmu untuk membicarakan hal ini? Kata Ali bin Abi Thalib, apakah untuk urusan keselamatanku dunia dan akhirat aku perlu berunding dengan orang lain, bahkan meskipun itu ayahku sendiri? Tidak, kata Sayyidina Ali. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi engkau, wahai Rasulullah, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari itu masuk Islamlah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Masya Allah, keyakinan yang luar biasa, keimanan yang luar biasa. Ada seorang pemuda yang lain, namanya Utsman bin Mad'un. Utsman bin Mad'un ini ketika masuk Islam, dia merasakan privilege. Privilege itu satu hak istimewa karena pamannya Walid bin Al-Mughirah yang merupakan ayah dari Khalid bin Al-Walid. Walid bin Al-Mughirah itu tokoh Makkah yang sangat dihormati. Ini melindungi dia. Pokoknya nggak boleh ada yang menyentuh keponakan kesayanganku ini, Utsman bin Mad'un. Ini kesayanganku, jangan ada yang menyentuhnya. Apapun yang dia lakukan biarkan. Atau kalian akan berhadapan denganku. Ini kata Walid bin Al-Mughirah. Lalu Utsman bin Mad'un ini melihat ada teman-temannya yang lain. Melihat mungkin Bilal, Ammar bin Yasir, Abdullah bin Mas'ud, Khabbab ibn al-Arad, gitu ya.
orang-orang yang masuk Islam dan mereka dari kalangan orang-orang yang lemah, dari kalangan-kalangan budak, dari kalangan pekerja-pekerja rendahan, orang-orang miskin. Yang mereka ketika masuk Islam menghadapi penyiksaan, menghadapi intimidasi, ancaman, digebukin, dipukulin, disiksa, bahkan keluarganya Ammar bin Yasir sampai gugur syahid ayahnya dan juga ibundanya, gitu ya. Ammar pun disiksa sampai sedemikian rupa, sangat luar biasa parahnya penyiksaan itu, apalagi Bilal, apalagi Habab, gitu ya. Nah, ada yang terusik di hatinya. Inilah sifat pemuda ya, solidaritasnya kuat. Dia merasa, kok teman-teman saya beriman lalu mereka mendapatkan cobaan yang begitu besar. Sementara ketika saya beriman, saya merasakan hak istimewa ini. Maka satu hari dia temui pamannya. Paman, ayo kita pergi ke Ka'bah. Apa yang mau kau lakukan anakku? Aku mau melepaskan perlindungan yang kau berikan kepada aku, karena sungguh teman-temanku di dalam Islam, mereka beriman tanpa perlindungan orang lain. Aku malu kalau aku masih dilindungi oleh engkau, apalagi engkau belum beriman seperti iman. Kata pamannya, nak, kalau ku lepaskan perlindunganku dari dirimu, maka orang-orang itu akan memukulimu, orang-orang itu akan menyiksamu. Kata Utsman bin Mad'un, tidak apa paman, sudah resikoku untuk menjadi orang beriman itu seperti itu. Maka kemudian Utsman bin Mad'un membawa pamannya ke Ka'bah, kemudian dia berkata kepada orang-orang, wahai Quraisy, saksikan oleh kalian, hari ini aku lepaskan tanggung jawab perlindungan yang diberikan pamanku kepadaku, dan aku menjadi orang bebas, tidak ada yang melindungiku. Kata Walid bin Mughirah, ya apa boleh buat, dia melepaskan perlindungan yang kuberikan, maka aku lagi sekarang tidak akan melindunginya. Beberapa saat kemudian Utsman bin Mad'un ini mendatangi majelis syairnya orang-orang Quraisy. Di situ ada Lubaid, seorang penyair jahiliyah sedang bersyair. Ingatlah, kata Lubaid, sesungguhnya segala sesuatu selain Allah adalah batil. Kata Utsman bin Mad'un, betul sekali. Dan ingatlah, segala sesuatu itu pasti akan sirna. Kata Utsman bin Mad'un, tidak, aku yakin nikmat surga itu kekal bagi orang-orang beriman. Lalu Lubaid mengatakan, merasa lagi pentas kok diganggu, diinterupsi. Itu dia berkata kepada orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, sejak kapan orang-orang bodoh ini mengganggu majelis-majelis kalian? Berdirilah, belalah penyair kalian ini. Maka kemudian orang-orang Quraisy pun berdiri dan serentak mereka memukuli Utsman bin Mad'un sampai kemudian mata kirinya pecah dan berdarah. Maka kemudian datanglah pamannya, dia melihat, dia sedih, dia mengatakan, aduh hai nak, seandainya engkau masih aku lindungi, tentu mata itu tidak akan terluka seperti itu, tidak akan berdarah seperti itu. Maka kemudian Utsman bin Mad'un berkata kepada pamannya, wahai paman, bahkan mata yang satu lagi ini cemburu kepada apa yang telah dialami oleh mata yang terluka, karena dia telah terluka di jalan Allah. Tabaraka rahmanya, keimanannya seperti itu, kekokohannya seperti itu di dalam mempertahankan apa yang dia yakini. Sebagaimana Sayyidina Bilal yang sangat terkenal kisahnya, bagaimana kemudian Bilal mempertahankan keimanan ketika ditarik tubuhnya melalui batu dan kerikil, pasir-pasir membara, terparut-parut, terpanggang panas matahari di atas pasir dan sinar yang terik, ditindih batu dada dan perutnya sampai kemudian dia dicambuki dan luar biasa penyiksaan yang harus dialami. Tapi yang keluar dari lisannya adalah kata ahad, 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 menunjukkan keteguhan sahabat yang luar biasa. Jadi yang seperti inilah pemuda, teguh pada apa yang sudah diyakini, tidak akan tergoyahkan. Bahkan kalau teman-teman baca buku Al-Manhaj Al-Haraqi li Siratin Nabawiyah karya Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban, di sana disebutkan betapa Bilal itu saking kuatnya keyakinannya, sebenarnya dia ingin membaca suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tetapi ketika disiksa itu, Bilal belum hafal suratul Ikhlas. Dia hanya ingat satu kata yang dia yakini betul-betul di suratul Ikhlas, bahwa Allah itu Maha Esa. Maka dia mengatakan ahad, 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 untuk menunjukkan keyakinan yang luar biasa
bahwa Allah Maha Esa, tidak akan dia persekutukan dengan berhala-berhala milik orang-orang Quraisy. Tidak akan dia persekutukan dengan dewa-dewa yang disembah oleh kaum-kaum lain. Dia yakin, dia beriman, hanya Allah sesembahan yang berhak diibadahi. Ini kekuatan keimanan yang luar biasa. Sama seperti yang kemudian dialami oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bayangkan pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan berhijrah menuju ke Yathrib, menuju ke Madinatul Munawwarah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Pada malam itu orang-orang Quraisy sudah bersepakat untuk membunuh beliau. Para pemuda dari masing-masing kabilah sudah diberikan pedang paling tajam untuk bersekutu dalam pembunuhan beliau, sehingga nanti kalau Bani Hashim dan Bani Muthalib hendak menggugat, hendak menuntut, maka kemudian tuntutan itu tidak akan membuat mereka takut, sehingga Bani Hashim dan Bani Muthalib bisa dipaksa untuk menerima diat atau ganti rugi pembunuhan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang ini telah mengepung rumah Rasulullah SAW dengan pedang mereka yang terhunus. Nah, pada malam itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib diminta Rasulullah SAW tidur di tempat tidur beliau, berselimut dengan selimut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa keimanan tidak mungkin Sayyidina Ali mengatakan sami'na wa ata'na. Tentu dia akan berkata, ya Rasulullah, jadi saya disuruh gantiin mati. Ini malam ini engkau akan dibunuh oleh orang-orang yang di luar itu, lalu saya disuruh tidur di sini, di tempat ini. Tabarakallah. Tapi itu kekuatan iman. Dia yakin Allah dan Rasulnya tidak akan menzalimi dia. Dia yakin Allah dan Rasulnya tidak akan menyia-nyiakan. Dia yakin tugas yang diberikan oleh Rasulullah SAW itu tidak akan menjadi kerugian baginya. Meskipun tentu itu berisiko sangat tinggi, bahayanya sangat besar. Tapi itulah kekuatan iman. Kekuatan iman sebagaimana kekuatan keyakinan yang kemudian ditunjukkan oleh misalnya Saifuddin Muzaffar Qutus ketika dia memimpin pasukan kaum muslimin di Ain Jalut menghadapi angkatan perang Mongol yang sangat besar dan tidak pernah terkalahkan sejak berangkat dari Mongol sampai ke Ain Jalut itu, sampai ke tanah dekat Baitul Maqdis, ya. Khwarizmi dihancurkan, daerah-daerah yang sekarang kita sebut Mawara an-Nahr, Transoksiana, itu ya semuanya takluk, bahkan Baghdad dihancur leburkan ke sebelah barat, satu demi satu kota-kota Islam jatuh gitu ya, seperti rumah kartu, ambruk semuanya. Kota-kota Islam dihancurkan oleh pasukan Mongol, dan sekarang dia berada di titik itu, di Ain Jalut. Di sebelah kanannya ada Mesir, di sebelah kirinya ada negeri Syam yang harus dia pertahankan, bahkan ada Baitul Maqdis yang harus dia pertahankan. Maka apa yang dilakukan oleh Saifuddin Muzaffar Qutus, dia yakin Islam ini tetap akan menang, tetapi siapa yang akan memenangkan Islam itu adalah kehormatan diri Allah. Maka dia berteriak bukan untuk dirinya, tapi dia berteriak untuk Islam. Maka terkenal dengan seruannya, wa Islamah, duhai Islam, duhai Islam, gitu ya. Ini yang kemudian dia teriakkan di pertempuran Ain Jalut, yang kemudian menjadi titik balik pasukan Mongol yang semula tidak terkalahkan ketika menyerbu ke arah barat, tiba-tiba terpukul di Ain Jalut dan akhirnya mereka didesak untuk mundur dan terus mundur sampai ke timur. Ini adalah kisah luar biasa dari pertempuran Ain Jalut yang dimenangkan oleh kaum muslimin dengan keyakinan seruan wa Islamah, duhai Islam. Nah, teman-teman yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, amanu bi rabbihim. Iman kepada Allah ini menjadi poin istimewa kedua. Innahum fityatun, muda itu istimewa, amanu bi rabbihim, mereka lebih istimewa lagi dengan keimanan. Wa zidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Orang yang beriman dan memenuhi hak-hak keimanan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan petunjuk kepada mereka untuk melakukan aksi-aksi selanjutnya, amal-amal selanjutnya, kerja-kerja selanjutnya, kontribusi-kontribusi selanjutnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang jahadu fina,
berjuang, bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuan untuk memenuhi hak-hak, memenuhi kebenaran, membela apa-apa yang kemudian kami amanahkan kepada mereka, lanahdiyannahum subulana, kata Allah pasti akan kami tunjukkan kepada mereka jalan kami, sabil, subul, jalan-jalan kami. Jadi sesungguhnya kalau kita mau bergerak, Allah akan tunjukkan jalan berikutnya. Orang yang sudah mengambil satu amal, Allah akan bukakan pintu amal berikutnya. Orang yang sudah take action, Allah akan berikan inspirasi untuk melakukan action berikutnya. Ini yang disebut sebagai al-harakatul barakah. Al-harakah itu al-barakah. Ya, gerak itu adalah keberkahan. Karena setiap kita bergerak, Allah membukakan jalan untuk bergerak berikutnya. Setiap seseorang berkontribusi, Allah bukakan pintu lain untuk berkontribusi dan kuatkan dia untuk berkontribusi. Kalau orang sudah kemudian melakukan aksi, ya, maka peluang-peluang untuk melakukan aksi selanjutnya pasti akan terbuka bagi dirinya. Ini sudah kaidah bahwa ladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Orang-orang yang sungguh-sungguh, yang berjuang di jalan kami, maka Allah akan tunjukkan kepadanya jalan untuk berjuang lebih jauh, untuk bergerak lebih leluasa, untuk memberikan kontribusi yang lebih besar. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala hidup di tengah daulah Bani Umayyah yang pada saat itu dalam keadaan banyak mendolimi kaum muslimin di berbagai wilayah. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku sangat ingin melayani nabimu di Madinatul Munawwarah, menjadi contoh kota Madinah ini untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah Bani Umayyah. Maka Allah bukakan pintu untuknya. Dia dijadikan sebagai wali kota Madinah. Dia menjadi wali kota Madinah. Dia berkhidmah untuk kota Madinah. Kota Madinah dalam istilah sekarang menjadi kota terbaik di seluruh daulah Bani Umayyah ketika itu dalam administrasinya, pemerintahannya, keadilan yang ditegakkannya, dan pencegahan terhadap kezaliman-kezaliman. Ini yang kemudian ditegakkan oleh seorang Umar bin Abdul Aziz. Kemudian setelah itu dia merasakan ternyata menjadi wali kota Madinah tidak cukup. Dia melihat bagaimana seorang raja muda Irak, namanya Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Al-Hajjaj bin Yusuf ini merajalela dengan kezalimannya. Dia hanya bisa mengajukan petisi kepada khalifah, waktu itu adalah kakak iparnya Al-Walid bin Abdul Malik, bahwa kalau Hajjaj berhaji dia nggak boleh lewat kota saya, lewat kota Madinah. Walid akhirnya kemudian di akhir setelah kemudian mempertimbangkan berbagai hal, ini memecat Umar bin Abdul Aziz dari kedudukannya sebagai wali kota Madinah. Maka Umar bin Aziz berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya ternyata tidak cukup untuk menegakkan keadilan di kota Rasulullah SAW saja, tetapi harus menegakkan keadilan itu di seluruh negeri. Maka kemudian Allah menjadikannya sebagai penasihatnya khalifah berikutnya, yaitu Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Jadilah dia penasihat Sulaiman. Nah, dengan nasihat-nasihatnya Sulaiman memperbaiki berbagai keadaan di kalangan daulah Bani Umayyah. Tapi ternyata itu pun tidak cukup, sehingga akhirnya sebada Sulaiman tidak mengangkat putra-putranya menjadi khalifah sepeninggalnya, tapi bahkan memberi wasiat atas nasihat Raja bin Hiwah untuk mengangkat Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah berikutnya. Maka Allah memberikan lapangan yang lebih luas bagi Umar bin Abdul Aziz untuk berkarya, memberikan kontribusi, menjadi khalifah. Dan meskipun hanya 2,5 tahun, dia berhasil mewujudkan semua hal yang dicita-citakannya untuk memperbaiki keadaan masyarakat. Zaman Umar bin Abdul Aziz, keberkahan turun dari Allah. Di masa Umar bin Abdul Aziz, domba-domba tidak dimakan oleh serigala, gitu. Bahkan serigala menjadi seakan-akan anjing penjaga gembala. Kemudian di masa Umar bin Abdul Aziz, humus, gitu ya, zakat, bahkan zakat Afrika itu, di Afrika tidak ada yang mau menerima zakat, gitu ya. Kemudian keadilannya tergelar, Raddul Mazalim, hak yang dirampas dengan kezaliman di masa-masa berikutnya dikembalikan, gitu ya. Penjahat-penjahat besar seperti Khalid bin Abdullah Al-Qasri, gubernur Mekah yang zalim, dihukum dan lain sebagainya. Jadi Allah memberikan
kepada Umar bin Abdul Aziz, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ketika dia menjadi seorang amir di Kairo, Allah membuka jalan untuknya ke Madinah. Ketika dia menjadi wali kota Madinah, Allah membuka jalannya untuk memberi nasihat-nasihat kepada khalifah. Ketika dia mengharapkan Allah membukakan pintu perbaikan yang lebih besar bagi umat, maka Allah menjadikannya sebagai khalifah. Ini walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, wazidnahum huda. Kami tambahkan kepada mereka petunjuk kami. Warabatna ala qulubihim. Dan para pemuda yang menaklukkan dunia dan merindukan surga itu tidak boleh sendirian. Mereka seperti kata Allah, warabatna ala qulubihim. Hatinya diikat, hatinya dipersatukan. Di dalam satu amal jama'i, di dalam satu kerja bersama, dalam satu kerja yang terkoordinasi untuk melakukan perubahan-perubahan, untuk memberi kontribusi-kontribusi yang positif bagi umat yang ada di sekitarnya. Jadi ukhuwah ini, anak muda ini lebih mudah untuk menjalin ukhuwah. Jadilah perekat, jadilah yang merangkul, jadilah yang menyambungkan, jadilah yang senantiasa merasa bahwa we are smarter than me, we are smarter than me. Kita itu lebih pintar daripada aku. Kita bersama itu lebih kuat daripada sendirian, gitu ya. Berbagai anak muda dari mungkin bakatnya beda, kecenderungannya beda, hobinya beda, gitu ya. Keterampilannya berbeda, tapi mereka bekerja bersama-sama, itu akan membuat mereka menjadi satu tim yang akan mengubah dunia, satu tim yang akan menggerakkan perubahan yang sangat besar. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana warabatna qulubihim itqamu faqalu. Warabatna ala qulubihim itqamu faqalu. Kata Allah di sini, dirabitah, disambungkan, dipersatukan, diikat hati mereka supaya bersatu padu di atas tujuan yang sama, di atas ukhuwah yang tulus. Serendah-rendahnya adalah ta'aruf, saling mengenal, salamatus sadr, lapang dada, kemudian tafahum, saling memahami, kemudian ta'awun, saling menolong, saling membantu, dan takaful, saling menanggung beban, sampai kemudian menjadi orang-orang yang ithar, mendahulukan saudaranya melebihi dirinya sendiri. Seperti yang ditunjukkan oleh orang-orang Ansar kepada orang-orang Muhajirin. Seperti yang ditunjukkan oleh para sahabat satu sama lain. Betapa mereka kemudian menjadi orang-orang berukhuwah dengan ukhuwah yang sangat tulus. Persaudaraan dengan persaudaraan yang melebihi persaudaraan karena darah, sebab persaudaraan mereka karena iman. Innamal mu'minuna ikhwatum fa'aslihu baina akhwaikum. Mereka menjadi orang-orang yang bersaudarakan Allah dan senantiasa mendamaikan jika terjadi perselisihan di antara mereka. Yang terakhir, itqamu faqalu. Ingatlah ketika mereka tegak berdiri dan mereka pun berkata, menyampaikan sikapnya. Take action, punya sikap yang jelas, itu sifat para pemuda. Jadi kalau kita sudah menjadi anak muda, beriman kepada Allah, diberi petunjuk oleh Allah, kemudian juga berukhuwah satu sama lain, maka yang berikutnya yang harus dilakukan adalah itqamu faqalu. Jadilah orang-orang yang take action, baik dengan lisan, dengan amal perbuatan, semua hal yang bisa kita kontribusikan untuk kebaikan umat. Apa yang menyebabkan pemuda-pemuda Islam di zaman sekarang jauh dari kondisi pemuda-pemuda seperti Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi, dan lain-lain yang sama-sama tidak melihat Rasulullah seperti para sahabat? Bagaimana cara membuat pemuda-pemuda Islam tersebut bisa mengguncang dunia? Para pemuda istimewa pada zaman tersebut ya, bahwa yang pertama mereka memiliki tumuhat atau gelora semangat yang besar. Gelora semangat yang besar ini didasari dari cita-cita besar. Maka kalau para pemuda zaman sekarang hendak menjadi orang-orang yang bisa mengguncang dunia, mereka harus punya cita-cita besar terlebih dahulu. Mereka harus punya impian tidak terbatas, gitu ya. Artinya menumbuhkan seorang yang punya cita-cita besar, ini memang ada di situ tanggung jawabnya orang tua, ada di situ tanggung jawabnya lingkungan, tapi yang terpenting adalah secara pribadi dia memang memiliki satu cita-cita besar. Dia ingin
melakukan hal besar. Dia mempersiapkan dirinya untuk hal-hal besar. Ada cerita tentang Raja Louis ke-18 ya, dari Perancis. Dia ini kan dibuang ketika masih muda. Dia ditempatkan di satu pengasingan yang dipenuhi oleh hal-hal yang memenuhi syahwat gitu ya, makanan yang enak, kesenangan-kesenangan macam-macam. Tapi dia bergeming. Dia tidak mau tenggelam dalam semua kesenangan-kesenangan itu. Ketika ditanya kepada dia, kenapa kamu nggak mau bersenang-senang seperti kami, makan-makan enak, minum-minuman yang memabukkan, kemudian juga melakukan perzinaan dan sebagainya. Louis XVIII mengatakan, silahkan kalau kalian mau melakukan itu semua. Karena kehidupan yang rendah seperti itu tidak layak untukku, sebab aku dilahirkan untuk menjadi raja. Gitu ya. Jadi dengan cita-cita besar, ini bahkan orang yang tidak kenal Allah dan Rasulnya ya, ini menjadi terjaga dari hal-hal yang negatif yang ada di sekitarnya. Maka penting untuk menjadi orang yang punya cita-cita besar, tumuhat gelora. Sebagaimana kemudian ditanamkan oleh orang tua, Sultan Murad maupun guru Syekh Samsuddin kepada Muhammad Al-Fatih. Cita-citanya adalah mewujudkan nubuat Rasulullah SAW untuk membebaskan Konstantinopel. Jadi di sana ada cita-cita besar, gelora yang besar. Sebenarnya Salahuddin Al-Ayyubi punya tantangan zaman, yaitu membebaskan kembali Baitul Maqdis yang dijajah oleh pasukan salib. Sedemikian pula misalnya Sa'ad bin Abi Waqqas diberikan oleh Sayyidina Umar satu kalimat yang luar biasa, engkau ini orang yang bisa menaklukkan satu kekaisaran. Maka kemudian menjadikan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas yang semula disebut singa yang menyembunyikan kukunya mampu mengalahkan Persia gitu ya. Ini menunjukkan satu cita-cita besar itu berperan sangat penting. Yang kedua adalah faktor tarbiyah, faktor pendidikan dan pendampingan pada pemuda-pemuda kita. Faktor pendidikan ini juga sangat penting. Apakah anak-anak kita dididik, pemuda-pemuda kita dididik sekedar untuk mengetahui 1, 2, 3, 1 ditambah 2 sama dengan 3, ataukah kemudian dikuatkan jiwanya untuk memberikan solusi pada persoalan-persoalan kehidupan, persoalan umat, persoalan dunia. Apakah dia cuma diajari bahwa ini ada negara namanya Palestina dan Israel, ataukah kemudian diajarkan kepadanya bahwa terjadi penindasan, terjadi kezaliman, terjadi penjajahan yang memanggil hati nuraninya untuk peduli, memanggil hati nuraninya untuk berjuang, untuk melakukan pembebasan terhadap Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Nah, faktor pendidikan ini juga penting. Faktor tarbiyah, faktor penanaman nilai-nilai yang memberikan kekuatan kepadanya untuk menjaga dia on the track dengan cita-cita besarnya, sekaligus menambahkan kepadanya skill berbagai macam kemampuan untuk mewujudkan cita-citanya tersebut. Yang ketiga, faktor lingkungan. Kita memerlukan lingkungan yang kondusif untuk menjadi orang-orang besar. Maka memang penting memilih teman yang tepat, penting memilih lingkungan yang baik, penting memilih orang-orang yang bisa mensupport kita untuk berada dalam situasi yang senantiasa kontributif positif. Demikian Allah. Bagaimana cara anak muda untuk menghadapi Ghazwul Fikri di era milenial, sementara zaman ini sangat sulit untuk menghadapi Ghazwul Fikri, mengingat fenomena sejarah perkembangan Islam di zaman milenial ini yang mulai buram atau diburamkan, sehingga menghadapi Ghazwul Fikri ini sangat sulit sekali begitu. Yang pertama, teruslah belajar, memperluas wawasan kita, memperdalam pemahaman kita. Jadi generasi muda muslim ini sudah seharusnya memiliki misalnya target membaca buku dalam sebulan berapa buku, memiliki target untuk mengikuti seminar atau diskusi dalam sebulan berapa kali, mengikuti akun-akun di media sosial yang bisa memberikan wawasan dan pencerahan seperti apa. Jadi ya tetap terus belajar, tanpa henti belajar, membaca, berdiskusi, mengikuti ceramah dan seminar yang bisa memberikan kepada kita asupan-asupan yang bergizi terkait berbagai macam ilmu dan wawasan. Ini penting bagi kita semua. Yang berikutnya adalah bagaimana kemudian kita senantiasa berpegang kepada sumber-sumber yang pokok.
Jadi prioritas di dalam belajar harus diatur, bagaimana kita memahami Al-Quran, bagaimana kita memahami hadis-hadis Nabi SAW, itu dijadikan sebagai prioritas. Kalau orang sudah mengerti basic gitu ya, dia tidak akan mudah tergoyahkan oleh berbagai macam wacana-wacana yang menggoda. Ya, wacana-wacana yang bersifat ghazul fikri itu challenging, menantang, menggoda, tampak seksi dan menarik. Tapi kalau orang sudah punya basic pemahaman yang bagus, dasar-dasar pemahaman yang kuat tentang Islam, tentang Quran, tentang Sunnah, maka insya Allah yang demikian tidak akan menjadi godaan. Yang ketiga, tentu bahkan yang terpenting ini yang ketiga, teruslah berdoa kepada Allah, yaitu doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Ini doa yang penting untuk senantiasa diulang-ulang dalam menghadapi situasi zaman yang kebenaran dan kebatilan sering begitu bias. Terima kasih. Jazakumullah khairan, saya kira itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.